Di sebuah perkampungan gurun yang telah lama tenggelam dalam tradisi nenek moyang, Nabi Nuh alaihissalam berjalan perlahan. Matanya menyaksikan kaumnya yang semakin jauh dari tauhid, larut dalam penyembahan berhala yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dipertanyakan. Beliau berdiri di tempat terbuka, menyeru dengan suara yang tenang dan penuh kasih sayang. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meninggalkan patang-patang tak bernyawa itu dan kembali menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebagian orang berhenti sejenak, mendengarkan dengan ragu. Namun, sebagian besar lainnya berlalu dengan acuh tak acuh, menganggap seruan itu hanyalah angin lalu yang tidak penting dan tidak layak untuk didengar. Para pemuka kaum menatapnya dengan pandangan sinis. Mereka memperingatkan orang-orang di sekitar agar tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh, karena ajaran baru itu dianggap dapat mengganggu tatanan lama yang sudah mapan. Namun, Nabi Nuh tidak berhenti. Dari pagi hingga malam, siang dan petang, beliau terus berdakwah. Beliau berharap nasihat yang diulang-ulang itu suatu hari nanti dapat mengetuk pintu hati kaumnya yang telah lama tertutup. Sebagian dari mereka menanggapi dengan ejekan, mengatakan bahwa seruan itu hanya mengusik ketenangan dan mengkhianati tradisi nenek moyang mereka. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Nabi Nuh kembali menyeru agar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun, orang-orang justru bergegas menjauh, enggan mendengar sepatah kata pun darinya. Seorang pemuka kaum mendekatinya dengan suara yang keras, menyatakan bahwa mereka tidak punya alasan untuk mengikuti ajaran yang tidak mereka anggap benar. Meski dihina dan dicaci maki, Nabi Nuh tetap bersabar. Dengan penuh kasih, beliau mengingatkan tentang balasan kebaikan dan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi, kaumnya semakin keras menolak. Mereka menutup telinga dengan kain, menutupi wajah dengan jubah mereka, dan berjalan cepat agar tidak melihat atau mendengar Nabi Nuh berbicara lagi. Dengan hati yang berat, Nabi Nuh kembali ke rumahnya. Di kesunyian, beliau memohon kepada Allah agar kaumnya diberi petunjuk dan hidayah. Namun, malam tidak menghentikan langkahnya. Dalam kegelapan, Nabi Nuh keluar lagi, berjalan melewati rame-rama penduduk, mengetuk pintu demi pintu dengan penuh ketulusan. Sebagian kecil ada yang mendengarkan, tetapi pada akhirnya mereka tetap menolak, memilih untuk mempercayai apa kata pemimpin kaum mereka. Para pemuka kaum kemudian berkumpul, merencanakan cara untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh untuk selamanya. Mereka mulai menyebarkan tuduhan bahwa beliau hanyalah manusia biasa yang mengaku mendapat wahyu tanpa bukti apapun. Meskipun demikian, Nabi Nuh tetap mengajak mereka dengan lembut. Beliau menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang menyampaikan amanah dari Allah, bukan mencari harta atau kedudukan di antara mereka. Penolakan itu perlahan berubah menjadi hinaan yang lebih menyakitkan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh tidak layak menjadi seorang utusan, karena pengikutnya hanyalah orang-orang miskin dan lemah. Beberapa orang miskin yang hatinya mulai tersentuh oleh kebenaran segera ditekan oleh para pemuka kaum agar menjauh dari Nabi Nuh. Di keheningan malam, Nabi Nuh memandang langit, memohon kekuatan kepada Allah untuk terus melanjutkan dakwahnya, meskipun penolakan semakin keras dan menyakitkan. Keesokan harinya, beliau kembali ke tengah kaumnya, menyeru lagi dengan suara yang sabar, menegaskan bahwa keselamatan sejati hanya ada pada keimanan kepada Allah. Kaum Nuh kembali berkumpul di lapangan desa. Mereka membahas cara untuk menghentikan dakwah yang tak kunjung berhenti ini. Seorang pemuka berdiri di tengga-tengga mereka mengatakan bahwa seruan Nabi Nuh hanya menimbulkan keresahan dan perpecahan di antara mereka. Nabi Nuh mendekat dengan tenang, menjelaskan sekali lagi bahwa dirinya hanya menyampaikan wahyu dan tidak meminta imbalan apapun dari mereka. Namun,
Mereka tetap menuduh bahwa pengikutnya hanyalah orang-orang lemah yang tidak memiliki kedudukan. Nabi Nuh menjawab dengan bijaksana bahwa iman tidak ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, melainkan oleh hati yang tulus menerima kebenaran. Jawaban itu hanya disambut dengan tawa cemooh. Ancaman pun mulai dilontarkan secara terbuka. Mereka meminta Nabi Nuh untuk berhenti berdakwah atau bersiap diusir dari kampung halaman mereka sendiri. Dengan ketegasan yang datang dari keyakinan, beliau menyatakan bahwa amanah dari Allah tidak dapat dihentikan oleh ancaman manusia. Para pengikutnya yang setia berdiri di belakang beliau, meskipun jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan lautan manusia yang menentangnya. Dengan sombong, kaumnya menantang, "Datangkanlah azab yang kau ancamkan itu jika engkau memang benar seorang utusan." Nabi Nuh berpaling dengan hati yang sedih, lalu pulang dengan langkah yang terasa berat. Malam itu, beliau berdoa dengan penuh kepasrahan. Nabi Nuh mengadukan kepada Allah bahwa kaumnya terus-menerus menutup telinga, mata, dan hati mereka, serta telah melampaui batas. Doa ini menjadi titik perubahan besar dalam sejarah manusia. Keesokan harinya, Nabi Nuh tetap kembali berdakwah. Meski ancaman semakin nyata di depan mata, kaumnya menjauh dengan lebih keras. Bahkan ada yang melemparkan debu sebagai bentuk penghinaan terakhir. Lalu, datanglah wahyu dari Allah. Allah memberitahukan bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya selain mereka yang telah beriman. Kemudian, Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Beliau segera mulai mengumpulkan kayu, menebang pohon-pohon besar di sekitarnya. Para pengikutnya yang setia turut membantu semampu mereka. Melihat hal itu, kaumnya datang berbondong-bondong, bukan untuk membantu, melainkan untuk menertawakan. Mereka mengejek bahtera yang dibangun di atas tanah yang kering. Dari lo, untuk apa kapal di tengah padang pasir? Ejek mereka. Namun, Nabi Nuh tetap bekerja tanpa menghiraukan cemoohan itu. Beliau memaku papan demi papan sambil terus berdoa kepada Allah. Bahtera itu semakin hari semakin besar dan megah. Ejekan pun semakin keras terdengar. Kerikil dan batu-batu kecil dilemparkan ke arah mereka yang bekerja. Tetapi Nabi Nuh dengan sabar menenangkan para pengikutnya, mengingatkan bahwa kesabaran akan berbuah pertolongan dari Allah. Hingga suatu hari, awan gelap mulai berkumpul di langit. Angin dingin bertiup kencang. Lalu, tetesan hujan pertama pun turun. Nabi Nuh segera memerintahkan pengikutnya untuk bersiap-siap. Ajaibnya, pasangan-pasangan hewan dari berbagai jenis datang beriringan, masuk ke dalam bahtera dengan tertib siola. Ada yang menuntun mereka. Hujan semakin deras dan air mulai memancar dengan kuat dari dalam bumi. Kepanikan mulai melanda kaum yang menolak ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh memanggil putranya dari atas bahtera, menyeru agar ia segera naik dan menyelamatkan diri. Namun, putranya menolak. Ia lebih memilih berlindung di puncak gunung, berpikir bahwa itu akan menyelamatkannya. Nabi Nuh mengingatkan bahwa pada hari itu tidak ada keselamatan, kecuali bagi mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Gelombang besar setinggi gunung datang menerjang. Pintu bahtera ditutup rapat. Air menelan segalanya. Desa, rumah, dan semua yang ada di daratan tenggelam dalam sekejap. Bahtera itu terombang-ambing di tengah lautan banjir yang dahsyat. Di dalam bahtera, Nabi Nuh menenangkan para pengikutnya yang ketakutan. Dari Kehen, beliau melihat putranya terseret oleh gelombang yang ganas. Nabi Nuh memandang dengan kesedihan yang mendalam. Namun, beliau pasrah pada ketetapan Allah. Hari-hari berlalu. Hujan mulai melemah dan air
perlahan-lahan surut. Bahtera itu akhirnya berlabuh dengan selamat di puncak sebuah gunung. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk keluar dari Bahtera. Mereka memandang dunia yang baru, siap untuk memulai kehidupan baru yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang kesabaran, keyakinan, dan kekuatan iman dalam menghadapi penolakan terbesar sekalipun. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.